Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka dari KPK kepada Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur dalam dugaan suap proyek PUPR di Kalimantan Selatan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beralasan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Syahbirin Nur atau Paman Birin tidak sesuai ketentuan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur tersangka kasus dugaan suap proyek di Kalimantan Selatan. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan dihadiri oleh tim kuasa hukum Syahbirin Nur atau Paman Birin dan juga kuasa hukum dari KPK. Dalam pembacaan putusan, Hakim Tunggal Afrizal Hadi menyatakan penetapan Syahbirin Nur sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam lingkup Dinas PUPR dinyatakan tidak sah sesuai KUHP. Hal-hal yang pokok, terutama mengenai penerbitan sprindik, penerbitan SPDP, dan kemudian penetapan tersangka dari Pak Syahbirin Nur dinyatakan unprosedural, sehingga seluruh isi atau substansi dari penetapan tadi dinyatakan tidak sah. Diketahui KPK mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan pada 8 Oktober lalu. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama melaporkan. Sidang lanjutan korupsi timah yang diduga mengakibatkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kali ini majelis hakim menghadirkan Tamron alias Aon, pihak swasta, pemilik smelter yang merupakan satu dari 22 terdakwa. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan Bangka Belitung tahun 2015-2022. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan 4 saksi ahli menghadirkan salah satu terdakwa Tamron alias Aon, pihak swasta yang merupakan pemilik smelter dari CVVIP. Usai mendengarkan pendapat para ahli, kuasa hukum Tamron meyakini jika kliennya tidak bersalah lantaran adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung. Ada langkah-langkah yang tidak serta-merta bisa seseorang itu dijadikan tersangka atau dinyatakan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Ada prosedur yang mendahuluinya yang menurut kami itu tidak terpenuhi. Tercatat 22 terdakwa diantaranya Harvey Muiz, suami artis Dewi Sandra, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, mantan Dirut PT Timah, Bambang Gatot Aryono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Supianto, mantan PLT Kadis ESDM Bangka Belitung, dan Tamron alias Aon. Akibat ulah para pelaku, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.